Oke, kita mulai aja ya. Jadi, seperti yang terlihat di layar, di sini ada pengertian yayasan. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yayasan. Yayasan itu menurut UU nomor 16 tahun 2001, itu adalah dasar hukum positif yayasan. Pengertiannya adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di sini ada catatan dikit teman-teman di bagian kekayaan yang dipisahkan di kalimatnya. Kekayaan yang dipisahkan boleh di-highlight. Terus ada catatan tambahan. Boleh ditulis maksud dari kekayaan yang dipisahkan yaitu harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan maupun pihak lain. Kalau ada yang ketinggalan, langsung ngomong aja ya, karena saya nggak bisa lihat kalian udah selesai apa belum. Jadi saya ulang tadi catatan tambahannya. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan yaitu harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan maupun pihak lain. Nah, tujuannya apa sih adanya pemisahan kekayaan ini? Gitu. Intinya, tujuan dari pemisahan kekayaan ini adalah untuk melindungi kekayaan si yayasannya. Jadi, keberlangsungan yayasannya itu dapat terjamin. Jadi, nggak bisa tuh yang namanya kekayaan yayasan dibuat untuk ngelunasin hutang si pendirinya. Nah, itu nggak bisa ya. Kekayaan yayasan, kekayaan pendiri, itu udah beda lagi. Gitu. Lanjut. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha. Jadi intinya teman-teman, meskipun yayasan ini sifatnya non-profit atau tidak mencari keuntungan, tapi yayasan kan tetap perlu untuk bisa survive atau bertahan. Karena mereka juga punya kebutuhan, punya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, gimana sih cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau tujuan-tujuannya? Itu adalah salah satunya dengan mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha. Nah, badan usahanya ini misalnya apa aja? Contohnya itu kayak perusahaan atau lembaga-lembaga kayak lembaga pelatihan atau lembaga penelitian. Gitu. Yayasan berbeda dengan perkumpulan, di mana perkumpulan meliputi suatu persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling menanggung. Nah, sekarang aku mau tanya, di sini teman-teman ada yang bisa kasih saya contoh yayasan apa aja? Contoh yayasan. Boleh di googling dulu, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, karena kalian udah 2 minggu nggak ada nilai max-nya, cuma dikit, jadi saya butuh nilai max hari ini. Oke, boleh Levani. Apa aja contoh yayasan? Ada panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, sekolah, dan masih banyak lagi. Iya, betul. Terima kasih Levani, boleh ditulis namanya. Jadi boleh ditambahin ya di catatannya di modul. Contoh yayasan itu ada panti jompo, panti asuhan, rumah sakit, lembaga pendidikan formal dan non-formal, dan lain-lain. Saya ulang ya, contoh yayasan itu ada panti jompo, panti asuhan, rumah sakit, lembaga pendidikan formal dan non-formal, dan lain-lain. Lanjut ke sumber pembiayaan atau kekayaan yayasan.
Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Tadi maksud dari kekayaan yang dipisahkan itu sudah dijelaskan ya sebelumnya. Dalam bentuk uang atau barang, barang itu misalnya kayak bisa perhiasan atau dalam bentuk tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat seperti yang pertama ada wakaf, hibah, hibah wasiat, lalu ada perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan undang-undang yang berlaku. Ada catatan tambahan juga teman-teman di setiap poinnya. Yang pertama wakaf dulu, bisa dicatat. Wakaf adalah memisahkan atau menyerahkan. Wakaf adalah memisahkan atau menyerahkan harta benda untuk disumbangkan guna keperluan ibadah atau sosial. Guna keperluan ibadah atau sosial. Saya ulang. Jadi wakaf itu adalah memisahkan atau menyerahkan harta benda untuk disumbangkan guna keperluan ibadah atau sosial. Contohnya apa aja? Contohnya itu kayak kalau benda bergerak tuh uang atau perhiasan. Terus kalau benda tidak bergerak itu contohnya tanah, bangunan. Misalnya saya punya tanah nih. Nah, saya ngewakafin tanah ini untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, sekolah, dan lain-lain. Lalu lanjut ke yang poin B, hibah. Bisa dicatat lagi teman-teman. Hibah adalah pemberian secara sukarela kepada pihak lain. Saya ulang, hibah adalah pemberian secara sukarela kepada pihak lain. Kalau kecepatan atau ada yang ketinggalan, bilang aja ya. Yang hibah ini contohnya kurang lebih sama kayak wakaf, tanah, bangunan, dan lain-lain ya. Lalu poin yang C, ada hibah wasiat. Boleh ditulis lagi catatannya. Hibah wasiat adalah pemberian harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Kepada ahli waris. Saya ulang. Jadi hibah wasiat itu adalah pemberian harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Yang D, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu lanjut lagi ke akuntansi yayasan. Ya. Yayasan pada dasarnya termasuk ke dalam kelompok entitas berorientasi nirlaba. Itu bisa digarisbawahin teman-teman yang entitas berorientasi nirlabanya. Lalu ada catatan tambahan, entitas berorientasi nirlaba adalah entitas yang didirikan dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan. Dalam kurung non-laba. Saya ulang, entitas berorientasi nirlaba adalah entitas yang didirikan dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan, dalam kurung non-laba. Lanjut. Kak, boleh ulang sekali lagi gak? Oke, boleh. Yang entitas berorientasi nirlaba ya. Entitas berorientasi nirlaba adalah entitas yang didirikan
dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan dalam kurung non-laba. Entitas yang didirikan dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan dalam kurung non-laba. Oke ya. Sip. Lanjut, maka dari itu untuk penyajian laporan keuangan yayasan, kita menggunakan standar penyajian laporan keuangan menurut ISAK 35. Nah, di sini teman-teman ada yang bisa bantu ngasih tahu apa sih kepanjangan ISAK. Boleh di googling dulu teman-teman. ISAK 35 tuh apa sih kepanjangannya ISAK? Iya, boleh, Salsabila. ISAK adalah kepanjangan dari Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan. Iya, betul. Boleh ditulis namanya. Terima kasih ya. Jadi benar kata temannya, ISAK itu kepanjangan dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Nah, ISAK 35 ini mengatur tentang akuntansi yayasan. ISAK 35 ini disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. ISAK 35 mengatur mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba dan berlaku efektifnya itu mulai Januari 2020. Nah, tapi teman-teman sebelum menggunakan ISAK 35, yayasan ini sempat menggunakan standar PSAK 45. Nah, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar nih antara PSAK 45 dan ISAK 35. Di antaranya adalah mengenai klasifikasi aset neto, di mana aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer itu diganti jadi aset neto dengan dan tanpa pembatasan. Ada catatan lagi teman-teman di bagian aset neto dengan dan tanpa pembatasan. Bisa di-highlight aset neto dengan dan tanpa pembatasannya. Catatannya itu aset neto dengan pembatasan sama dengan aset neto dengan pembatasan sama dengan aset yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya. Dibatasi oleh pemberi sumber daya. Saya ulang, aset neto dengan pembatasan adalah aset yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya. Sedangkan aset neto tanpa pembatasan, boleh dicatat, aset neto tanpa pembatasan sama dengan aset neto yang tidak ada batasan, aset neto yang tidak ada batasan terhadap aset tersebut. Saya ulang, aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak ada batasan terhadap aset tersebut. Kalau ketinggalan bisa bilang aja. Lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 30. Menurut ISAK 35, laporan keuangan entitas berorientasi non-laba itu mencakup unsur-unsur ada 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang dulu itu kita sebut neraca. Nah, tujuan laporan posisi keuangan ini untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih. Nah, di sini aktiva bersihnya boleh dicoret teman-teman di modulnya, terus diganti jadi aset neto dalam kurung modal. Ya, itu yang di-highlight ke Amel. Diganti jadi aset neto dalam kurung modal. Dan informasi mengenai hubungan unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Lalu lanjut ke nomor 2 dan nomor 3.
Ada yang mau bantu baca? Siapa nih? Sebentar. Tadi Dania dulu ya kayaknya. Dania dulu deh. Boleh. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif. Tujuan utama laporan penghasilan komprehensif adalah untuk menunjukkan jumlah surplus, defisit, dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan aset neto. Laporan ini menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya. Misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan. Oke, terima kasih Dania. Boleh dicatat namanya. Oke, jadi saya ulang lagi tadi yang nomor 2, laporan penghasilan komprehensif. Boleh ditambahin catatannya teman-teman di sebelahnya. Dalam kurung, menggantikan laporan laba rugi. Menggantikan laporan laba rugi. Itu untuk yang nomor 2 ya. Jadi laporan penghasilan komprehensif ini untuk menggantikan laporan laba rugi. Terus yang nomor 3, laporan perubahan aset neto. Itu ditulis di sebelahnya catatan menggantikan laporan perubahan modal. Menggantikan laporan perubahan modal. Lalu yang nomor 3 ini ada catatan tambahan lagi teman-teman. Laporan ini menggambarkan, boleh ditulis ya. Laporan ini menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas non laba yang berasal dari penerimaan pendapatan dan pengeluaran beban. Maaf Kak, tadi kenaikan dan penurunan apa ya Kak? Kenaikan dan penurunan. Saya ulang aja ya. Menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas non laba yang berasal dari penerimaan pendapatan dan pengeluaran atau beban. Titik. Terus kita lanjut ke nomor 4, ada laporan arus kas, dan nomor 5 catatan atas laporan keuangan. Ya, boleh tadi siapa yang mau bantu baca? Alven boleh? Tadi gantian setelah Diana. 4. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai organisasi. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. CLK menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan laporan
keuangan lainnya wajib disajikan. CLK menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi non-laba. Oke, terima kasih Alven, boleh ditulis namanya. Jadi kita kembali ke laporan arus kas. Saya yakin teman-teman udah familiar ya sama laporan arus kas. Di laporan arus kas ini ada 3 aktivitas. Ada yang tahu 3 aktivitas itu apa aja? Boleh di googling. Apa, Kak? 3 aktivitas dalam laporan arus kas. 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yuk, ada yang udah dapat? Ya, Khalisa boleh? Kas aktivitas operasi, kas aktivitas investasi, kas aktivitas pendanaan. Ya, betul. Jadi boleh ditulis dulu namanya. Makasih, Halisa. Jadi di laporan arus kas itu ada 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas pendanaan, aktivitas operasional, dan aktivitas investasi. Boleh dicatat ya teman-teman kalau belum tahu. Tadi 3 aktivitas, ada aktivitas pendanaan, aktivitas operasional, dan aktivitas investasi. Lalu lanjut ke nomor 5, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Itu nggak ada catatan tambahan. Lalu di bawahnya teman-teman bisa ditulis lagi nih, ada catatan tambahan dikit. Perbedaan laporan keuangan komersil dengan nirlaba. Titik 2. Perbedaan laporan keuangan komersil. Perbedaan laporan keuangan komersil dengan nirlaba. Titik 2. 1. Laporan keuangan nirlaba. Laporan keuangan nirlaba menggunakan laporan keuangan nirlaba menggunakan laporan keuangan komprehensif. Laporan keuangan komprehensif sedangkan laporan keuangan komersil tidak. Sedangkan laporan keuangan komersil tidak. Saya ulang. Yang pertama, laporan keuangan nirlaba menggunakan laporan keuangan komprehensif, sedangkan laporan keuangan komersil tidak. Yang kedua, laporan keuangan nirlaba tidak ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Kak, ulang. Dari mana? Dari nomor 1. Iya. Oke, jadi nomor 1, laporan keuangan nirlaba. Laporan keuangan nirlaba menggunakan laporan keuangan komprehensif. Laporan keuangan komprehensif sedangkan laporan keuangan komersil tidak. Sedangkan laporan keuangan komersil tidak. Yang kedua, laporan keuangan nirlaba. Laporan keuangan nirlaba tidak ada laporan perubahan modal. Tidak ada laporan perubahan modal, tetapi
ada laporan perubahan aset neto. Titik. Saya ulang yang nomor 2. Laporan keuangan nirlaba, tidak ada laporan perubahan modal, tetapi ada laporan perubahan aset neto. Ya, jadi perbedaan laporan keuangan komersil dengan nirlaba itu hanya ada di bagian laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan aset neto. Kalau di laporan keuangan komersial, penghasilan komprehensif itu adalah laporan laba rugi. Kalau laporan perubahan aset neto, kalau di komersial itu adalah laporan perubahan modal. Alif, jangan berisik, Lif. Iya, ke depan aja. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya. Kita masuk ke contoh kasus. Di sini ada informasi umum, sama kayak pertemuan sebelum-sebelumnya. Memuat informasi tentang nama lembaga, yaitu Yayasan Tadika Mesra. Terus ada alamat, kode pos, email, jenis usaha, berdiri, menggunakan zahir, dan periode akuntansinya. Yang harus diperhatikan itu di bagian jenis usahanya, yaitu yayasan sosial. Bisa kalian bintangin aja tuh jenis usaha, terus sama yang menggunakan zahir dari 1 Maret 2023, itu bisa dibintangin juga, sama periode akuntansinya, yaitu Januari sampai Desember. Ya, yang di-highlight ke Almel. Jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan. Yayasan Tadika Mesra merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Ruang lingkup kegiatan yayasan meliputi memberikan santunan kepada anak-anak di panti asuhan, memberikan bantuan sumbangan pendidikan untuk sekolah, dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Lalu lanjut ke kebijakan akuntansinya. Di sini ada 6 kebijakan akuntansi. Aku butuh bantuan kalian untuk bantu baca. 1 orang 1 kebijakan. Yang umum dulu siapa? Bentar. Di sini Adinda Salsabila duluan. Boleh Adinda? Yayasan Tadika Mesra menetapkan kebijakan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, umum, menggunakan dasar pencatatan akrual basis. Yang kedua, periode akuntansi selama 1 tahun, 1 Januari sampai dengan 31 Desember dibagi dalam 12 periode akuntansi. Pada setiap akhir bulan disusun raca saldo. Mata uang yang digunakan adalah rupiah atau single currency. Ya, terima kasih ya Dinda. Boleh ditulis namanya. Yang akrual basis, aku udah ngasih catatannya belum ya? Akrual basis, boleh Udah, Kak. dibantu teman-teman? Ya, boleh dibantu apa itu akrual basis? Kita flashback sedikit. Akrual basis adalah metode pencatatan akuntansi keuangan yang penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi pada saat itu juga. Iya, betul. Terus yang single currency ini, kamu nyatet gak, Ignatius? Catat. Ya, boleh dijelasin sekalian. Single currency itu penggunaan satu mata uang. Ya, kalau yang multi currency udah di... Kalau multi currency itu penggunaan lebih dari satu mata uang. Iya, betul. Oke, terima kasih Ignatius. Boleh ditulis namanya. Terus kita lanjut ke kebijakan kedua, pembelian. Ada yang mau bantu saya baca?
Sherina boleh? 2. Pembelian untuk pembayaran utang atau berlaku juga untuk giro akan berpengaruh pada saldo bank BTN. Untuk pembayaran uang muka pembelian berpengaruh ke rekening kas. Setiap pembelian barang dikenakan PPN 11%. Termin pembelian yang berlaku adalah N/30. Keterlambatan pembayaran utang akan dikenakan denda 10%. Ya, terima kasih Sherina. Terima kasih. Boleh ditulis namanya? Di sini ada termin N/30. Ada yang tahu teman-teman N/30 itu apa? Boleh di googling atau ada yang udah tahu? Alven tadi udah ya, berarti yang belum tadi siapa? Oke, Shane. Shane boleh bantu saya N/30 itu apa? Potongan 2% untuk Alif, pembayaran dalam Lif, jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi dan maksimal pelunasannya ada di 30 hari. Iya betul, boleh ditulis ya namanya Shane. Terima kasih. Jadi boleh dicatat teman-teman, kalau yang belum tahu N/30 itu pembayaran dilakukan maksimal 30 hari setelah tanggal transaksi. Saya ulang, N/30 itu pembayaran dilakukan maksimal 30 hari setelah tanggal transaksi. Oke, kita lanjut ke kebijakan yang ketiga, pengeluaran kas. Ada yang bisa bantu saya baca? Mas Sita, boleh? Yang pengeluaran kas ya, Kak? Iya, betul. Pengeluaran kas yang pertama, pengeluaran kas lebih 5 juta dibayarkan dengan bank BTN yang didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang kedua, pengeluaran kas kurang dari sama dengan 5 juta dibayarkan dengan kas. Ya, terima kasih. Mas Sita, boleh ditulis namanya. Terus lanjut ke yang kebijakan keempat, penjualan. Siapa tadi ini yang belum? Dionisia, boleh. Yang keempat, yuk. Yang pertama ada penerimaan atas pemberian sumbangan akan berpengaruh pada saldo bank BTN. Yang kedua ada penerimaan sumbangan dapat berupa uang tunai dan barang. Ya, boleh ditulis namanya. Terima kasih Dionisia. Jadi kalau penerimaan dan pemberian sumbangan itu ngaruhnya ke Bank BTN. Beda kayak yang sebelumnya ya teman-teman. Sebelumnya kan kita pakainya Bank DKI. Kalau di yayasan ini kita pakai Bank BTN. Terus lanjut ke kebijakan nomor 5, penerimaan kas. Salsabila Ahmad, boleh? Penerimaan kas. Yang pertama, penerimaan kas lebih dari 5 juta dibayarkan dengan Bank BTN yang didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang kedua, ada penerimaan kas kurang dari atau sama dengan 5 juta dibayarkan dengan kas. Oke, terima kasih. Boleh ditulis namanya. Terus yang terakhir ada penyusutan aktiva tetap. Yuk, siapa? Satu orang lagi? Naswa. Yuk, Naswa. Di sini ada penyusutan aktiva tetap, yang satu pembelian aktiva tetap tanggal 1 Januari 2023, yang kedua penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus, yang ketiga perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap bulan. Terima kasih. Ya, terima kasih Naswa, boleh ditulis namanya. Saya udah ngasih catatan tentang metode garis lurus kan ya, sama rumusnya. Udah belum teman-teman?
Halo teman-teman. Tentang metode garis lurus, saya udah ngasih catatannya belum ya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah, Oke, Kak. udah. Oke, terima kasih responnya. Kalau gitu kita langsung ke di halaman-halaman selanjutnya itu ada neraca saldonya, terus ada daftar pemberi sumbangan, ada daftar vendor dan saldo utang, daftar karyawan, daftar harta tetap. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke zahirnya aja. Boleh di-share screen, Kak Amel? Zahirnya? Oke, udah kelihatan. Ya. Nah, di sini ada tampilan awal saat kita membuat perusahaan baru. Di sini kita pencet yang membuat data baru, diklik. Iya. Nanti kita disuruh untuk masukin informasi perusahaan. Kalian bisa lihat di depan. Ya, nama perusahaannya Yayasan Tadika Mesra. Alamat perusahaan Jalan Bunda Pelita. Nomor 34, Jakarta. Negaranya Indonesia. Kotanya Jakarta. Kode posnya 17530. Ya, teleponnya 021 365 78866. Emailnya yayasan-tadikamesra@gmail.com. Ya, websitenya karena nggak ada, jadi kita skip aja. Terus kalian bisa klik lanjutkan. Nah, di sini periode akuntansinya bisa kalian lihat di informasi umum. Dia dari Januari sampai Desember. Oh enggak, Kak, maaf. Kita pakai awalnya itu dari menggunakan zahirnya. Menggunakan zahirnya kan Maret ya. Nah, sampai Desember, itunya 2023. Ya, itu lokasi dan nama file dibiarin aja. Terus klik lanjutkan. Ini juga lanjutkan aja, nggak usah ada yang diubah. Nah, di sini kalian make sure dulu apakah datanya sudah sesuai dengan yang di modul. Kalau sudah, boleh lanjut klik proses. Nah, di bagian jenis usaha, tadi di informasi umum, jenis usahanya adalah yayasan sosial. Ya, betul. Terus bisa langsung klik lanjutkan. Kalau ada info, klik iya. Oke, lama juga ya. Nah, terus di sini ada bagian mata uang fungsional.
Kalau fungsional kita makainya rupiah, jadi bisa langsung dilanjutkan. Ya, kalau mata uang asing kita makainya dolar, jadi lanjutkan aja. Oke, udah selesai, klik selesainya. Nah, sekarang ini adalah tampilan menu utama yang kalian sering lihat ya. Pertama-tama kita buat data bentar. Data rekening dulu deh, boleh? Ya, ke data rekening, data rekening. Terus kalian klik yang ya daftar rekening. Nah, ada beberapa akun yang harus kalian edit. Saya kirim ya ke grup. Sebentar. Sebentar ya. Nah, itu sudah saya kirim. Ada beberapa akun yang harus kalian edit. Yang pertama, akun bank menjadi bank BTN. Bisa dicari, Kak, akun banknya. Nah, yang bank doang ya, bukan yang ada USD-nya. Ya, terus. Nah, banknya diubah jadi bank BTN di bagian nama. Ya, betul. Terus bisa langsung rekam. Yang kedua, ada mesin dan peralatan. Yaitu diedit menjadi peralatan aja. Ya, rekam. Terus yang ketiga ada akun akumulasi mesin dan peralatan. Bukan, Kak, bawahnya lagi. Bukan, Kak, itu bangunan. Ya, itu betul. Ya, akumulasi mesin dan peralatan diubah jadi akumulasi peralatan doang. Rekam. Terus aktiva bersih tidak terikat. Diketik aja apa enggak, Kak? Nah. Ya, aktiva bersih tidak terikat diubah jadi aset neto tanpa pembatasan. Aset neto tanpa pembatasan. Terus langsung bisa direkam. Akun selanjutnya ada beban penyusutan, mesin dan peralatan. Beban penyusutan. Bukan, bawahnya lagi. Nah, iya itu betul. Beban penyusutan mesin dan peralatan diubah jadi beban penyusutan peralatan. Rekam. Terus akun utang gaji dan upah. Diubah jadi utang gaji. Terus yang terakhir ada beban gaji dan upah. Ya, diganti jadi beban gaji. Ya, tutup. Saya yakin teman-teman udah familiar ya sama langkah-langkahnya. Ini pengulangan aja. Terus kita lanjut ke membuat data customer.
Di bagian data-data, data nama alamat, ya, klik yang tambah data. Nah, untuk customer yang harus kalian masukin, kalian bisa lihat di halaman 34. Itu ada berapa ini ya? Ada 7 customer yang harus kalian input. Yang pertama itu ada Sparklots. Ya, tipenya customer, udah pasti. Masukin teleponnya, masukin. Lanjut ke alamat dan catatan. Ya, masukin alamatnya. Kodenya Jakarta, kota. Ya, coba kembali lagi ke umumnya, Kak. Nah, itu yang harus kalian isi. Term of payment gak usah diisi, sama batas kredit gak usah diisi. Pokoknya yang di layar aja yang diisi ya, sama yang alamat catatan. Kalau udah, kalian bisa klik baru nih yang di sebelah kiri atau klik rekam. Kalau yang klik baru nanti otomatis langsung ke customer selanjutnya. Lanjut ke customer kedua, ada yang bisa bantu saya input? Sebutin. Ntar dulu, Kak. Yang customer kedua, ada yang bisa bantu saya dikte kakaknya? Halo, teman-teman. Kak, soalnya nanya, Kak. Iya, kenapa? Ini pemberi sumbangan itu masuk ke daftar apa aja? Iya, ke daftar pemberi sumbangan itu masuknya ke customer kalau di yayasan. Wah, penting Kak. Iya. Yuk, customer kedua, ada yang bisa bantu saya dikte? Alifah, yuk boleh Alifah. Itu di perusahaan ya, PT Jaya Ari Pribadi. Ya. Tipenya customer. Terus di teleponnya 0221 966 8994 8994. Terus alamat dan catatan, alamatnya Jalan Gugur nomor 15, kotanya Jakarta. Boleh sekalian yang customer ketiga, Alifah? Ya, itu terus perusahaan Cahaya Tiara. Nomor teleponnya 0221 544 56675. Ya. Alamat dan catatan Jalan Pasar Anang nomor 05. Susah Sanang, Kak. Kotanya Depok. Ya, sudah. Makasih Alifah, boleh ditulis namanya? Iya. Lanjut ke customer 4, Kak. Ayo kita speed up. Yang customer 4 ada PT Kinanci. Waduh. Teleponnya 021 775 567. Kontak personnya juga boleh diisi ya, teman-teman. Vizi. Yap. Alamat dan catatan, Jalan Delima, nomor 19, Jakarta. Terus yang kelima ada PT Ayudhya Kinara. Bukan PT, Kak, sorry. Ayudhya Kinara. Kontak personnya nggak ada. Langsung ke telepon 021 233 4556. Alamat Jalan Berkah Selalu. Amin. Jalan Berkah Selalu nomor 17. Bekasi. Lanjut customer 6. Asosiasi UMKM Bekasi. Ya, kontak personnya si Ehsan
Intan Payong, Ehsan. Lanjut. Oh ya, telepon ya. 021 899 3458. Ya, alamat dan catatan Jalan Raja Pusing. Jalan Raja Pusing nomor 78 Bekasi. Terakhir. PT Nita Sukses. Si Ijat nih yang punya Ijat. Kontak personnya. Bukan, kontak person. Nah, Ijat. Teleponnya 021 67-nya 3 kali. Ya. 892. Alamat dan catatannya lanjut. Jalan Anak Strong. Jalan Anak Strong. Nomor 10 Jakarta. Nah, lanjut kita ke vendor. Tadi cara cepatnya bisa langsung klik baru. Kalian cuma perlu ubah tipenya jadi tipe vendor. Tipe vendor yang harus kalian masukin itu ada di halaman 35. Di halaman 35 itu ada 3 vendor kalau nggak salah. Oh ya, dulu saya bilang kalau yang di bagian masukin data vendor yang nggak ada invoice-nya itu nggak dimasukin. Nah, itu revisi ya teman-teman. Mau ada invoice-nya atau nggak ada invoice-nya, di bagian data vendor itu harus dimasukin. Ini kan setelah data customer, kita masukin data vendor. Nah, itu kan ada yang nggak ada invoice-nya, itu juga tetap dimasukin ya teman-teman. Lanjut aja ke vendor yang pertama, PT Cahaya Elektronik. Ya, tipenya jangan lupa vendor. Kontak personnya si Zul. Zul, ya. Teleponnya nggak ada. Terus kita masukin di bagian batas kreditnya, Kak. Ya, batas kreditnya itu dimasukin di bagian kredit limit. 25 juta. Nah, terus term of payment-nya kita masukin. Nggak, Kak. Hari diskonnya nggak ada. Hari jatuh temponya 30. Denda keterlambatannya 10. Nah, jadi cuma 2 ini aja yang diisi ya, hari jatuh tempo dan denda keterlambatan. Kalian bisa lihat di kebijakan. Kalau udah ke alamat dan catatan, Jalan Mangga nomor 10 Bandung. Jalan Mangga nomor 10 Bandung. Ya, klik baru lagi, terus daftar vendor kedua, Anissa Karim. Dia langsung ke telepon aja, Kak. Nah, 021 7255 679. Ya, kredit limitnya dimasukin juga 25 juta. Term of payment-nya juga 30 dan 10. Ya, alamat dan catatan Jalan Pluto nomor 54 Bogor. Ya, agak membosankan ya di bagian ini, tapi nggak apa-apa, kalian cukup mendengarkan dan memperhatikan aja. Lanjut ke vendor ketiga, PT Plaza Mobil. Tipenya jangan lupa, kontak personnya Raju. Ya. 021 8766 784. Ya, batas kreditnya 25 juta. Term of payment-nya jangan lupa 30/10. Alamat Jalan Kejora nomor 15 Jakarta. Bekasi.
Ya, terus kita masuk ke karyawan, employee. Sama aja, cuman tipenya yang diubah employee. Nomor 1, Uncle Mutu, Haji Mutu. Ya. Nomor teleponnya, jabatannya dulu deh, pendiri. Data karyawan kalian bisa lihat di halaman 35 ya. Teleponnya 081 277 875 445. Lanjut. Alamat dan catatannya Jalan Senang nomor 11. Jakarta. Terus karyawan kedua dan ketiga, saya mau minta tolong dong diktein. Ada yang bersedia? Karyawan kedua dan ketiga. Halo teman-teman, ada yang bisa bantu? Rahmawati boleh? Employee kedua dan ketiga ya? Yuk. Employee kedua itu namanya Ros. Alamatnya di jabatannya pendiri. Jabatannya karyawan. Alamatnya nomor telepon dulu 0812 122 01408. Alamatnya Jalan Petrus nomor 17 Jakarta. Terus employee ketiga Sali, jabatannya karyawan, teleponnya 0813 454 367 78. Jalan Belok nomor 01 Bekasi. Oke, terima kasih Rahmawati. Boleh tulis namanya? Makasih Kak. Iya, lanjut employee 4 dan employee 5. Ada yang mau bantu? Shepi dan Opet. Teman-teman ada yang bisa bantu? Employee 4 dan 5. Andra, yuk boleh? Shepi dan Opet. Yang keempat namanya Shepi. Jabatannya karyawan. Berapa sih? Nomor teleponnya 081 566 7556. 5-nya 3. Alamatnya di Jalan Buntu nomor 56 Bekasi. Yang kelima, Opet. Jabatannya karyawan. Nomor teleponnya 087 324 456 778. Alamatnya Jalan Pulu-Pulu nomor 34 Bekasi. Ya, makasih Andra, boleh ditulis namanya. Oke, data itu ya aja. Data customer udah, data vendor udah, karyawan udah.
Sekarang kita masuk ke data pajak. Ya, yang ungu. Daftar data. Terus di bagian ya yang value added tax bisa diedit. Nah, ubah ya VAT-nya diubah jadi PPN. Di bagian pajaknya diubah jadi pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Persentasenya diubah jadi 11%. Ya, akun beli, akun jual, keterangan nggak usah ada yang diganti. Kalian bisa langsung rekam. Ya, udah data pajak, kita ke satuan pengukuran. Berisiknya. Nah, yang PISIS diedit, yang PCS ya. PCS-nya diubah jadi unit. Ya, yang nama satuannya PHS juga diubah jadi unit. Kalau udah rekam. Nah, tutup. Lanjut ke daftar harta tetap. Data harta tetap. Yang paling bawah biru, Kak. Nah, klik tambah data. Nah, di sini kalian bisa lihat daftar harta tetap yang harus dimasukin tuh di halaman 36. Tabel daftar harta tetap. Di situ ada 4 harta yang harus kalian input. Yang pertama, tanah. Namanya tanah. Kelompoknya tanah. Oke. Harga beli. Harga beli itu yang nilai perolehan. 160 juta. Ya, terus yang tanggal beli, Kak. Nah, tanggal beli kan di kebijakan kita membeli aktiva tetap tuh tanggal 1 Januari 2023. Jadi itu kita ubah 1 Januari 2023. Nah, oke. Terus umur ekonomisnya nggak ada, jadi bisa langsung direkam. Tuh. Ya, terus daftar harta yang kedua, peralatan. Namanya peralatan. Kelompoknya mesin dan peralatan. Oke. Tanggal belinya 1 Januari 2023. Kelebihan. Oke. Harga belinya 50 juta. Umur ekonomis 4 tahun. Terus kalau udah, pokoknya yang diisi hanya harga beli, tanggal, umur ekonomis. Ya seperti yang terlihat di layar ya. Kalau yang bagian kanan tuh kayak akumulasi beban per tahun, terhitung tanggal, nilai buku. Itu biasanya terisi otomatis. Jadi kalian bisa langsung rekam aja. Oke. Ya. Nah, lanjut ke harta yang ketiga. Ada yang bisa bantu saya nggak? Harta ketiga dan harta keempat? Teman-teman? Baru 15, berapa orang nih yang dapat nilai max? Tuh, baru 15 orang. Ada yang mau bantu? Harta yang bangunan dan kendaraan? Halo teman-teman? Yang belum dapat nilai max siapa? Nggak ada yang mau? Ayo, ada yang mau? Gampang kok. Nggak ada yang mau nih? Buat bantu nilai UTS kalian nih soalnya. Yuk, ada yang belum yuk?
Gak ada yang mau, benar? Ya udah deh, Kak. Lanjut, bangunan. Ya, bangunan. Kelompoknya gedung. Tanggal belinya udah, harga belinya 230 juta. Ya. Umur ekonomisnya 15 tahun. Ya, bisa langsung rekam. Ya, atau baru, oke. Ya. Yang terakhir, harta kendaraan. Dia kelompoknya kendaraan roda 4. Ya, tanggal belinya 1 Januari 2023. Harga belinya 130 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Rekam, Kak. Oke. Ya. Karena udah semua, terus kita lanjut masuk ke saldo awal. Caranya kalian ke setting, ya, saldo awal. Nah, untuk mengisi saldo awal ini, kalian lihat di halaman 33. Waduh, di yang bagian neraca. Itu kalian masukin semuanya, nominalnya. Yang aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, aset neto, itu semuanya dimasukin. Dan jangan lupa, kan ada beberapa akun yang nominalnya tuh di dalam kurungin ya, itu namanya akun kontra, akun yang berlawanan. Nah, akun-akun yang nominalnya itu di dalam kurungin, jangan lupa kalian kasih tanda minus di depannya. Begitu. Lanjut aja, Kak. Ini boleh langsung di skip gak? Ya nggak apa-apa deh. Tentang karyawan 10 juta. Asuransi dibayar di muka, ketik aja, Kak. Ya, itu boleh. 15 juta. Terus tanah 160 juta, peralatan 50 juta, tanah 160, peralatan 50 juta. Kan bentar, bangunan dulu deh. Ya, bangunan udah ya. Bangunan 230 juta no, Kak. Bangunan 230, kendaraan 130 juta. Ya, peralatan 50, kendaraan 130 juta. Ke akumulasinya sekarang, ke akun kontranya, yang akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan bangunan minus 2.555.000. Ya, lanjut akumulasi peralatan, penyusutan peralatan minus 2.083.000. Lanjut ke akumulasi depresiasi kendaraan minus 2.708.000. Lanjut dikit lagi ke kewajiban utang gaji. Itu 25 juta. Utang usaha 26 juta. Bukan yang USD ya, yang utang usaha doang. Terus terakhir aset neto yang tanpa pembatasan ya 716 juta 654. Wep, salah. 654. Nah, 000.
Nah, itu di bagian nilai sebesar, RP-nya itu harus 0. Kalau belum 0, berarti kalian salah input, atau kurang input, atau lebih input. Jadi di bagian nilai sebesar harus 0, kalau udah 0 bisa langsung rekam. Terus terakhir kita ke saldo awal utang. Ini terakhir saldo awal utang. Nah, klik baru. Klik baru. Kalian bisa lihat data yang harus dimasukin itu di halaman 35 di tabel daftar vendor dan saldo hutang. Seperti tadi yang saya bilang, di bagian saldo awal utang ini yang dimasukin hanya yang ada invoice-nya aja. Kalau nggak ada invoice-nya nggak usah dimasukin. Tapi kalau di bagian yang tadi input data vendor, itu semuanya dimasukin. Paham ya perbedaannya ya? Di saldo awal utang, yang pertama ada cahaya elektronik. Ya, tanggalnya 2 Februari 2023. Itu tanggal invoice-nya ya, yang di bawah invoice. Terus nomor invoice-nya kalian bisa lihat di tabel CE strip 020223. Ya, terus nilai utangnya. Nilai utang ini di bagian balance. Bukan di kredit limit ya, tapi di bagian balance. 15.500.000. Ya, terus kalian klik bagian term pembayaran. Nah, di bagian term pembayaran itu harus kalian masukin sesuai yang tadi. Hari jatuh temponya 30, denda keterlambatannya 10. Kalau udah, klik rekam. Nah, terus di vendor yang kedua, Anissa Karim, kan dia nggak ada invoice-nya ya. Itu nggak usah dimasukin. Lanjut ke yang PT Plaza Mobil, vendor yang ketiga. Nah, sama kayak tadi caranya tanggalnya dimasukin. Tanggal invoice 25 Februari 2023. Ya, 25 Februari 2023. Nomor invoice-nya PM strip 250223. Nilai utangnya 10.500.000. Terus term pembayaran kayak tadi. Kalau udah, rekam. Proses. Tutup. Udah deh, selesai. Di bagian yayasan ini cuman masukin saldo awalnya, saldo awal yang neraca, dan saldo awal utang doang. Karena dia nggak ada piutang kan. Ya udah, karena udah selesai hari ini sampai masukin data awal aja, sampai saldo utang. Terima kasih teman-teman yang udah merhatiin dan udah respons. Selanjutnya saya serahin ke tutor. Terima kasih Kak Amel bantuannya. Ke KP. Terima kasih Kanisa. Oke, gimana hari ini? Masih muda lah ya kalau yang awal-awal. Nyimak nggak nih? Nyimak. Oke. Sip. Aku mau panggil dulu yang tadi belum respon ya. Lintang Layung. Hadir, Kak. Oke. Hadir. Terus Hasta ada? Hadir, Kak. Oke. Dionisia? Oke. Bevan.
Aurelio, Bevan Kak. ada? Hadir, Kak. Iya, untuk Bevan, tadi kamu telat join ya? Kamu join jam 9.59. Tadi lagi di jalan, Kak. Ini aja baru sampai rumah. Oke, nggak apa-apa untuk kali ini. Karena di kelas ini belum ada yang telat, jadi aku kasih toleransi. Untuk kedepannya, aku kan udah bacain peraturan dari awal bahwa batas keterlambatan itu 15 menit. Jadi untuk kelas ini batas keterlambatannya itu 9.45. Oke, jadi untuk kali ini nggak apa-apa, aku kasih toleransi. Untuk kedepannya jangan telat lagi ya, Bevan. Ya, Kak. Maaf ya, Kak. Makasih. Oke, iya tidak apa-apa. Oke, ya maaf kepada Bapak Haryono, apakah ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Dia keluar. Tidak ada, silakan aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, tutup. Terima kasih Mbak Melia. Ya, terima kasih Pak. Oke, nggak ada. Ya, seperti biasa nanti aku kirim tugas LA-nya. Tugas LA-nya kemungkinan untuk minggu ini karena kita saldo masih saldo awal, jadi belum transaksi ya. Jadi kayak pas tugas M1, jadi itu cuma tugas-tugas materi biasa. Oh iya, dan untuk minggu depan itu kita jadwalnya kuis. Nanti aku infoin lagi untuk minggu depan apakah kita Jimit, Iklas, atau kita luring. Persiapkan, dilengkapin lagi catatannya, dihafalin langkah-langkahnya, masuk mananya. Itu kuis tersebut tuh buat latihan kita UTS. Oke. Paham semua? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Oke, siap ya untuk kuis? Siap. Siap. Oke. Aku yakin sih pasti bagus-bagus udah pada paham sih akhirnya ini mah. Ya enggak? Amin. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Insya Allah. Ya. Oke, tutup aja ya. Sebelum aku tutup, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Boleh keluar aja ya langsung. Doa EB04. Terima kasih. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke. Iya, makasih teman-teman.